Kalau seseorang sudah dinyatakan melanggar hukum, pasti dia melanggar etika. Si Saipul Jamil sebelum tampil di panggung TV mungkin salah strategi kali ya. Empatinya dia yang harus dia kedepankan sebenarnya. Mau kita anggapnya dia mantan pelaku, Yes. di kepala orang dia sebagai pelaku gitu loh. Oke. Ya kan? Jadi dia harus menyuarakan itu, menyuarakan bahwa dia against, menentang perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau dia mau muncul lagi di TV, bagus sebetulnya. Oke, kembali lagi ke channel YouTube The Brick Talk. Nah, hari ini gua mau bahas temanya tentang dalam beberapa hari ini Saipul Jamil telah menjalankan hukuman pidananya dari lembaga pemasyarakatan. Namun setelah dia keluar, Saipul Jamil menjadi pro dan kontra karena dia tampil di beberapa stasiun TV. Nah, hari ini gue mau bahas ini untuk teman-teman The Brick Talk mengenai dari segi hukum dan etika mungkin ya, mengenai tampilnya Saipul Jamil di televisi. Hari ini gue mau sapa dulu narasumber kita, yaitu Mike Dominic. Gimana ya? Baik, lagi Bang Rusdianto Matulatua. Oke, kita langsung aja ya ke yang pertama, Mike. Mike, gimana menurut lo? Kan dalam beberapa pemberitaan kan udah kita bisa lihat lah, begitu Saipul Jamil keluar, dia disambut kayak diarak-arak gitu ya. Terus tampil di beberapa stasiun TV. Nah, begitu dia tampil di beberapa stasiun TV, ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ini kenapa sih pelaku pedofil, pelaku seksual, kejahatan seksual kok dikasih panggung? Terus salah satu pihak lagi, lah itu kan hak dia untuk menjalankan untuk tampil di situ, dan nggak ada larangan juga di dalam putusan pidana dia dalam perkara kejahatan seksual dia. Nah, ini menurut lu gimana nih, Mek? Nih kalau sebelum gue lanjut nih, kalau gue boleh tambahin dikit, bukan cuma tentang pedofil nih, Yes. tentang perilaku seksual yang menyimpang dari Saipul Jamil, tapi juga dia melakukan penyuapan kan. Jadi dia memang bebasnya dari 2 pidana nih. Yes, betul. 2 pidana ini kan. Yang kita harus garis bawahi adalah dia sudah menjalani masa hukuman. Tapi di sini gini, maksudnya gue mau bahas yang masalah penyuapan kita nggak usah bahas lah ya. Oke. Tapi yang kasus utamanya kan, yang kasus pertamanya yaitu masalah kejahatan seksual lah. Ya sebetulnya itu sangat menyimpang banget ya. Makanya ketika pemberitaan itu muncul mengenai Saipul Jamil keluar dari penjara, kemudian diarak, dikalungin pakai bunga itu kan, terus pakai euforia lah ya. Ya, abis itu orang dapat Liga Champion ya. Ada orang kayak orang dapat medali emas di Olimpik aja ya kan. Iya, betul. Pakai mobil mewah sport kan, mobil Porsche merah itu, dia di situ itu kan jadi ada timbul rasa aneh jadinya kan dari masyarakat. Kok begitu kok begitu si Saipul Jamil ini di segitu disambutnya dia sama masyarakat kan. Jadi kalau menurut gua sih mengenai dia tampil di stasiun TV, sebetulnya ini soal etika ya kan, soal etika. Karena stasiun TV ini kita semua tahu lah, bikin orang terkenal kan. Iya. Ada hiburan-hiburan di sana segala macam, tanpa mempertimbangkan apa sih background seseorang ini gitu loh. Dan dampak ke depannya ya? Dampak ke depannya. Karena stasiun TV kan mungkin mencari rating, mencari momentum. Betul. Karena kan sekarang kan jadi di buah bibir orang-orang nih, nama Saipul Jamil ya kan, itu yang di take advantage sama stasiun TV. Nah, tanpa memikirkan mengenai apa yang sudah dia buat gitu loh. Nah, kemudian terkait glorifikasi, tampil di stasiun TV, sebetulnya memang balik lagi itu haknya dia, karena dia sudah menjalani masa hukuman dia kan selama 3,5 tahun di penjara itu kan. Jadi sebenarnya secara hukum tidak ada yang melarang sih Saipul Jamil untuk mendapatkan penghasilan dari situ gitu sebetulnya. Yes. Cuma masalah moral aja gitu loh, Bang. Jadi secara hukum memang nggak ada aturannya juga. Nggak ada. Berdasarkan informasi, berdasarkan putusan juga nggak ada juga putusan yang melarang dia untuk tampil di stasiun TV. Karena mata pencaharian dia juga kan dari situ sebagai public figure kan? Public figure, pekerja seni ya. Betul. Pekerja seni, dia mendapatkan hiburan dari ya kita nggak usah munafik ya, dari beberapa stasiun TV. Betul. Dia tampil, dia akan dapat sorotan, dia akan tampil lagi. Nah, yang menjadi masalah kan secara hukum nggak ada yang ngatur ya? Nggak ada, Bang, nggak ada. Karena balik lagi dia sudah menjalani gitu kan.
Orang kalau sudah menjalani, sudah lewat masa tahanannya, bebas, udah dia boleh lagi melakukan apa profesi dia. Tapi kenapa masyarakat membuat opini jadi melarang? Ini kan mengenai etika moral gitu loh. Yes. Etika dan moral gitu. Ketika seorang yang pelaku tindak pidana seperti ini kemudian mendapatkan penyambutan yang sedemikian rupa, ya kan? Kemudian dapat tawaran dari stasiun televisi, inilah yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, kok gimana nih dampaknya ke depan gitu untuk masyarakat lain. Nah, kalau menurut lu gimana Bang Rusdi? Aku sih nggak terlalu berbeda jauh Pak sebenarnya. Ini kan keluarnya Saiful Jamil dari tempat dia berada sekarang yang kemarin itu di dalam tahanan itu kan menimbulkan polemik sebenarnya. Iya. Polemik itu kan muncul karena ada isu dari masyarakat yang itu terbentuk secara opininya sendiri. Yes, betul. Opini masyarakat lah ya. Opini masyarakat itu kan suatu hal yang nggak bisa dikontrol. Apalagi sekarang ini kan era media digital. Betul. Semua orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Semua orang itu punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Seperti itu ya. Jadi makanya ada suatu kalimat yang bijak di zaman media ini yang mengatakan apa seperti ini. Maha benar semua kicauan netizen dengan segala opininya gitu. Ya, betul. Mana netizen yang mayoritas suaranya itu yang dianggap benar kan? Sementara di netizen ini tidak semuanya dia melek hukum. Betul. Gitu ya. Jadi semua tercampur baur ini di dalam suatu opini itu. Bahkan kadang-kadang yang orang melek hukum pun kalah. Opininya sama yang nggak tahu hukum. Oke ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga kita bisa memberikan pemahaman lah sedikit ya. Betul. Kan pada azasnya gini, yang namanya tadi kan ada berbicara dua hal tentang etika dan norma hukum. Norma hukum, ya. betul. Artinya begini, kalau menurut pendapat saya bahwa perbedaan ini, kalau seseorang sudah dinyatakan melanggar hukum, pasti dia melanggar etika, ya Pak. Tapi seseorang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Oke, betul. Gitu ya? Betul, sepakat kalau itu sepakat gua. Ya, dalam contoh lain yang mungkin bisa kita kaji dengan belum diberlakukannya rancangan undang-undang KUHP yang baru, Pak. Khususnya tentang pasal kumpul kebo. Gitu ya. Pasangan yang tidak menikah terikat pada suatu pernikahan masing-masing, dia melakukan kumpul kebo sampai manapun nggak akan bisa kau jerat dia dalam suatu norma hukum. Sepakat dulu kita. Yes. Pidana apa yang bisa kau jalankan untuk melarang mereka supaya Kumpul kebo. kumpul kebo? Tidak ada norma. Tapi secara etika, tata norma yang berlaku di masyarakat itu sudah melanggar. Melanggar, betul. Apalagi secara adat ya. Ya, nah bila dikaitkan dengan persoalan Saiful Jamil, betul memang tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dia lakukan setelah dia keluar dari sana. Betul. Toh dia juga udah menjalankan putusan kan? Betul, Iya. betul. Tapi di situ ada lagi satu ruang yang namanya etika. Yang mana etika itu sudah saya sampaikan di awal, tidak semua etika itu dia melawan hukum. Enggak. Contohnya tadi kan kumpul kebo tadi kan nggak melanggar hukum, tapi itu bisa dicibir sama masyarakat. Ya, bisa dicibir kan. Nah, Saiful Jamil ini kan mendapat cibiran dari masyarakat. Mengapa itu terjadi? Sebenarnya masalah itu kalau mau dikaji lebih jauh itu kan berkaitan dengan bahwa tindak pidana yang dia lakukan khususnya terhadap anak-anak itu, Pak. Anak di bawah umur ya? Korban yang menjadi korban di dalam itu harus kita pahami bahwa mereka pasti mengalami trauma di sana. Betul. Iya, Pak. Berbeda dengan kejahatan yang lain. Kejahatan yang lain mungkin sisi traumanya tidak sedemikian mendalam yang dialami oleh si korban. Itu akan berbeda ketika tindak pidana tertentu seperti kayak pencabulan, pemerkosaan. Ini kan Saiful Jamil pencabulan ya, Bang? Ya, itu akan menimbulkan trauma yang tidak bisa mungkin akan dilupakan oleh si korban itu bahkan seumur Sumber hidup. hidupnya. Betul. Ya, Betul. ya? Betul. Oke. Nah, dengan dia sudah menjalani, dia keluar dari penjara ibarat sebagai seorang pemenang, ya, dirayakan sedemikian rupa. Nah, masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si Saiful Jamil tadi kepada korban itu, dia tidak bisa menunjukkan empatinya atas apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu, Pak.
Lain halnya ketika dia keluar, ya, dia menunjukkan empatinya dengan dia mengatakan bahwa saya sudah menjalani aturan, saya memohon maaf kepada semua pihak yang mungkin sudah menjadi korban dari perbuatan saya. Kan etika juga itu Iya, ya, betul. ya, dan saya bermaksud tidak akan untuk mengulanginya kembali. Namun di sisi lain saya adalah seorang selebriti yang Butuh panggung kan? Yes. Butuh panggung untuk di TV-TV. Betul. Berarti menurut lo kalau secara hukum memang nggak ada yang salah juga dari Saipul Jamil? Tidak ada yang salah, tapi penempatan dia terhadap tidak adanya norma hukum itu bukan berarti dapat membuat dia untuk bertindak semaunya. Tuh. Karena kalau kita lihat di video yang muncul di media, ya kan, coba kita lihat, nggak ada sama sekali bentuk penyesalan dari raut wajahnya Saipul Jamil kan, ya kan, tidak ada statement yang menyatakan bahwa dia menyesal. Mungkin gini juga menurut Saipul Jamil. Ini gue coba dari sudut pandang Saipul Jamil ya selaku pelaku ya. Mungkin dia gini juga kan, toh saya juga udah menjalankan. Walau negara kita kan negara hukum, saya juga udah menjalankan apapun isi putusan hakim. Prosesnya sudah saya lewatin semuanya. Toh apalagi yang saya perlu ini lagi kan nggak ada ini juga maksudnya. Betul, saya sepakat dengan Anda soal bahwa tidak ada kaidah hukum, tapi dia harus pahami bahwa tidak semua pola tindak tanduk yang dia lakukan itu harus dia cerminkan pada konsekuensi hukum Betul, sana. betul. Dia harus berpikir soal Betul. etika juga. Empatinya dia yang harus dia kedepankan sebenarnya. Karena meskipun dia sudah menjalani masa tahanannya, dia sudah selesai di situ. Trauma anak ini yang kebetulan satu jenis dengan dia, ya kan, anak laki-laki kan, soalnya itu akan berkepanjangan itu traumanya gitu loh. Jadi Kalau disimpulin gini juga bisa gini juga. Si Saipul Jamil sebelum tampil di panggung TV mungkin salah strategi kali ya. Dia nggak usah terlalu euforia, harusnya biasa-biasa aja. Dia seolah-olah memperlakukan dirinya seolah sebagai seorang yang pernah ditahan dan rezim pemerintahan berubah. Terus rezim itu sebagai pemenang, sehingga yang dia ditahan kemarin itu seolah-olah dianggap sebagai tahanan politik. Yang begitu keluar, Iya, betul. ini masanya gua Untuk mencari momentum ya. Iya, ini adalah suatu perkara yang mempunyai muatan moral hazard yang sangat dalam. Oke. Nah, sekarang gini, Mike, kan Saipul Jamil gini juga, kita coba lihat juga dari perspektif hak asasi manusia. Undang-undang dasar kita udah menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Dia kan pekerja seni, Bang. TV itu adalah salah satu tempat panggung dia untuk mencari kehidupan dia, untuk menghidupkan dia. Nah, dari lo gimana nih? Dari perspektif HAM ya, ini hak asasi manusia loh untuk tampil terus persamaan di hadapan hukum kayak gitu. Gak ada masalah, sama sekali gak ada masalah. Cuma balik lagi seperti berita yang kita dengar tadi pagi ya kan, bahwa KPI bilang apabila dia mau tampil dia harus menekankan melawan ya kan kejahatan seksual yang seperti yang dilakukan itu. Jadi ada bukan cuma langsung aja dia melakukan pekerjaan sebagai selebriti, tapi dia harus membuktikan, menyuarakan dukungan dia terhadap perlawanan akan hal-hal tersebut gitu loh, Bang. Jadi nggak langsung muluk-muluk udah langsung lupain deh udah jalan di belakang gitu. Nggak bisa, karena dia sebagai pelaku. Mau kita anggapnya dia mantan pelaku, di kepala orang dia sebagai pelaku gitu loh. Ya kan? Jadi dia harus menyuarakan itu, menyuarakan bahwa dia menentang perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau dia mau muncul lagi di TV, bagus betul. Oke, Bang, itu tadi kan lu ngomong sebenarnya lebih menekankan etika. Etika itu kan sebenarnya norma kepantasan, kepatutan di dalam hukum. Sebenarnya kalau orang ahli filsafat hukum dan sosiologi hukum itu sebenarnya etika itu jauh di atas norma hukum sebenarnya. Walaupun nggak tertulis juga. Nah, tapi coba gue mau tanya juga dari perspektif ini, gue coba dari perspektif biar kita juga nggak ini ya, maksudnya bukan gue mendukung atau nggak mendukung juga. Saipul Jamil itu kan undang-undang dasar kita kan menjamin juga setiap orang untuk persamaan di hadapan hukum, untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau dari perspektif itu gimana, Bang? Dari pelaku ya? Ya. Ini kan sebenarnya kasus Saipul Jamil ini kan kita jangan lihat dari perspektif tentang kepastian hukumnya, Pak. Ya, ini yang dihadapi ini adalah
suatu bentuk opini yang dibangun oleh masyarakat sedemikian Netizen lah kalau sekarang. netizen digital ya. netizen hari ini udah kayak bola Iya. salju. Kadang-kadang netizen ini ngalahin Nah hukum. itu dia, para netizen ini juga dia tidak paham soal itu. Kadang-kadang pembicaraan para netizen itu menghilangkan substansi yang Hukumnya dipersoalkan. betul. Banyak Itu terjadi. banyak perkara begitu saya Iya, lihat. nah, harusnya Saipul Jamil itu kalau mau keluar kemarin itu minimal dia punya IO lah yang bisa menyuarakan maksud dia keluarnya di situ. Meminimalisir pro dan kontra juga kan. Iya, karena gimana pun juga masyarakat itu kan perlu disosialisasi ketika kau mau berbicara tentang hukum. Hukum itu perlu sosialisasi di sana. Gak bisa hukum itu berjalan karena kau tahu sendiri. Kau tahu sendiri, orang lain nggak tahu, terjadi bondong-bondong pelanggaran hukum di sana itu. Nah itu yang nggak nyampe sebenarnya pesannya. Artinya yang harus ditekankan di sini adalah bahwa yang dilawan ini sebenarnya bukan untuk mempersandingkan antara norma hukum dan etika, bukan. Tapi adalah yang dia harus perlihatkan di sini adalah bagaimana dia menunjukkan empatinya terhadap yang sudah dia lakukan. Karena kejahatan yang dia lakukan ini kejahatan khusus. Kenapa dimasukkan di dalam undang-undang yang khusus? Karena kejahatan ini bisa menimbulkan dampak dan efek yang tidak bisa diberlakukan secara dalam pemidanaan umum. Gitu lah. Jadi harus mau tidak mau orang harus dipahami bahwa ini adalah nggak pantas untuk dilakukan seperti Oke. itu. Kedepannya polemiknya gimana nih, Mek? Pro dan kontra ini menurut lo? Ya jangan Ini sebenarnya gini juga, gue pengen lihat ya. Ah. Ini kan KPI sebenarnya udah menyuratin TV juga, stasiun-stasiun TV ya. Sebenarnya kita nggak usah mempermasalah, ya itu udah kewenangan KPI lah. Begitu udah tampil di TV, dia baru bisa menyurati sesuai dengan tupoksi dia lah. Betul. Ya sebenarnya TV juga nggak, kalau dari perspektif TV secara komersil dia pengen melihat juga. Ini kan momentum. TV itu lebih mementingkan rating, Yes. tapi kan ada juga penting peran dia sebagai edukasi. Nah, kedepannya terhadap pro dan kontra dengan Saipul Jamil tampil di TV ya khususnya, ya. Yang kedepannya ini gimana nih menurut? Ya jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menggiring opini lagi loh, menggiring opini yang opini munculnya kan pro dan kontra ya kan. Yang namanya opini, pendapat orang ada pro dan kontra. Jangan sampai orang perbuatan dia, apa yang dilakukan di depan kamera yang dilihat orang banyak menggiring suatu opini yang negatif gitu dari masyarakat gitu sih Bang. Iya, iya. Jadi kayak tadi Abang bilang soal harus ada IO-nya nih yang ngatur gitu loh. Harus ada yang ngatur apa yang disampaikan di depan TV gitu loh. Jangan sampai dia tidak berpikir panjang kemudian menggiring opini gitu dari masyarakat yang pro dan kontra lagi gitu. Terjadi lagi seperti hal ini kan. Dia kan gitu. Jangan salah, ketika dia keluar dari tahanan itu untuk pembebasannya, sebenarnya dia juga sudah berupaya untuk menggiring opini, Pak. Betul. Iya toh? Betul. Langkah yang dia lakukan Opini untuk panggung dia ya. Iya, bahwa dia tidak mau dicap sebagai pelaku. Kan itu opininya, Pak. Pesan yang ingin disampaikan di situ. Baik langsung mau tidak langsung ya. Iya, tapi opini yang dia bangun itu kalah total. Nah, KPI di sini dalam kasus Saipul Jamil ini, dia udah kayak pemadam kebakaran, Pak. Betul. Udah ada api, baru dia di situ dia. Betul. Itu tugasnya dia baru muncul kan. Iya, jadi akhirnya udah terlambat. Makanya kelihatannya apa yang disampaikan oleh KPI itu hanya berusaha untuk Mencegah. menyeimbangkan lagi situasi. Iya, betul. Memadamkan api lah. Iya. Lebih mencegah untuk kedepannya ya. Iya. Tapi sudah terlambat, opini sudah terbentuk. Kalau gue lihatnya dari perspektif pelakunya ya, anggaplah dia kalau udah menjalankan, dia juga punya hak juga untuk tampil. Sementara putusan pengadilan pun tidak ada yang melarang dia untuk tampil di TV. Betul. Jadi sebenarnya ini secara kolektif sih, nggak bisa Iya. dari satu pihak. Secara kolektif harus berusaha bagaimana supaya tidak terjadi lagi seperti hal ini gitu loh. Karena kalau apa yang dilakukan sama Saipul Jamil itu sudah jelas. Ya yang ditakutkan kan mungkin seolah-olah perbuatan Saipul Jamil itu adalah dibenarkan, itu aja. Perspektif masyarakat ya. Dia itu adalah public figure. Betul. Public figure itu mudah untuk dijadikan Contoh, betul. Gitu lah. Itu contoh yang benar apa enggak? Yes. Nah, kita berbicara soal itu dulu. Oh, oke. Kalau itu adalah contoh yang benar, nggak ada masalah. Betul. Tapi kalau itu bukan contoh yang benar,
hukum itu kan gitu. Yang nggak benar dilakukan berulang-ulang jadinya benar. Benar. Iya, betul. Ya, Padahal nggak benar. Nggak benar, jadi tidak selalu yang selalu dilakukan itu adalah yang benar. Yang benar itu adalah gini, yang benar itu belum tentu itu adalah yang benar. Benar. Tapi yang benar itu harus sering dilakukan. Oke, terakhir Bang, untuk lu Bang. Gini pertanyaannya, Saipul Jamil menurut gua bisa nggak tampil di TV lagi? Dimungkinkan, karena gimana pun juga yang dia lakukan itu adalah suatu fenomena yang ada di masyarakat modern yang perlu untuk diteliti, Betul. untuk dijadikan standing point supaya hal itu tidak terulang lagi pada Saipul Jamil yang lain. Itu kan fenomena, Pak. Itulah gunanya hukum, untuk mencegah tindakan itu. Tapi kalau hukum itu disalahgunakan, ya bisa membuat bermacam-macam Saipul Jamil dengan variasinya yang mungkin lebih hebat lagi. Karena gini juga mungkin sebelum menutup ya Pak. Perkara korupsi, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain lah ya, mau perkara apapun kadang tampil di TV juga dan nggak menjadi masalah. Tapi begitu kasusnya adalah kasus kasus seksual ya, terutama pelecehan seksual, ini menjadi pro dan kontra sebenarnya kan. Iya, memang yang dia lakukan itu berbeda, Pak. Seorang gini deh, sederhananya ya bos. Seorang pelaku koruptor sama seorang pemerkosa sama-sama masuk dalam tahanan yang sama. Mana yang lebih berpotensi kena penyiksaan? Yang penguasa. Pemerkosaan. Jelas. Sama-sama pidana pemerkosaan, pidana juga, sama-sama koruptor juga. Betul Betul kan? Artinya itulah mindset orang. Kau kalau macem-macem sama anak dan perempuan, kau lebih orang yang ternista daripada kau bunuh 40 orang. Di lapas itu kan udah berlaku hukum sendiri. Iya, betul. Merupakan cerminan daripada dunia yang kecil di situ kan, Pak. Betul. Begitu dia keluar yang besar, orang juga akan memperlakukan yang sama, bedanya. Oke, gue simpulin Bang, yang terakhir Bang ya. Mungkin perbuatan Saipul Jamil tampil di TV itu sebenarnya secara hukum nggak ada yang melarang juga. Saipul Jamil juga punya hak untuk tampil di stasiun TV. Undang-undang dasar kita juga, konstitusi kita juga udah mengakomodir hak-hak untuk Saipul Jamil. Tapi yang lebih dipermasalahkan itu sebenarnya masalah etika aja, norma kepatutan dan kepantasan aja, gitu aja. Empati ya. Empati. Harus dia menunjukkan dia menyesal. Iya. Walaupun nggak usah secara langsung, tapi Betul. bisa dia tunjukkan dalam sikapnya yang halus. Betul, ya. betul. Tata bahasa Ya, dan apalagi tunjuk. orang kita ini kan, Pemaaf. orang kita ini pemaaf dan pelupa. Oh Pak, betul. Iya. Oke, thank you Bang Gusdi, thank you Thank you, Mike. thank you. Ya. Oke, Mike. Sebelum tutup jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman ya. Dadah, see you.